Priscillia Lilian sebagai anak dari pemilik CVNC.U yang merupakan nasabah Bank Muamalat di Kota Kendari, bersama kuasa hukumnya Sunarti, SH, MH menyambangi kantor pusat Bank Muamalat di Bank Muamalat Tower, Jalan Profesor Dr. Satrio, nomor Kafling 18, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Kedatangan Priscillia Lilian bersama kuasa hukumnya tersebut, untuk mempertanyakan dugaan hilangannya uang sebesar 1,425 miliar, yang ada di rekening Bank Muamalat milik nasabah Bank Muamalat Kendari yang merupakan ayahnya, yang mana uang tersebut uang hasil pinjaman dari Bank Muamalat di Kota Kendari dengan jaminan 7 sertifikat, 9 BPKB dump truck dan 1 unit cruising miliknya. Setelah menyambangi kantor pusat Bank Muamalat, kuasa hukum dari ahli waris Sunarti, SH, MH juga membuat laporan ke Wasidik Mabes Polri, untuk meminta Mabes Polri dalam hal ini Karowasidik Mabes Polri dapat melakukan gelar perkara dan pemeriksaan ulang, atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara, atas laporan polisi nomor LP-526-X-2015 SPKT Polda Sultra, tanggal 22 Oktober tahun 2015. Sampai berita ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari Bank Muamalat mengenai hal ini. Oke. Ini kronologisnya adalah, ini adalah anak nasabahnya Bank Muamalat. Di sini, beliau itu adalah dulu nasabah Bank Muamalat di Kendari. Ya, beliau diberikan pinjaman di Bank Muamalat ini dengan jaminan 7 sertifikat, 9 dan truk dan BPKB serta tracer. Nah, terjadilah mereka dicairkan pinjaman. Pada saat beliau ini jadi nasabah, dana yang ada di tabungan itu raib 1,425 miliar. Jadi, di sini kita pertanyakan dong, dipertanyakan berapa utangnya Pak Haji. Kami ini ke sini mau bertanya, saya sebagai pendamping PH-nya daripada nasabah ingin baik-baik ke dalam. Tapi sudah hampir setengah bulan saya di sini tidak pernah diterima baik-baik. Kami hanya bersurat saja. Mungkin bisa dicek suratnya ada di dalam. Jadi kemarin bahkan kami meminta baik-baik untuk klarifikasi. Ini dibilang gila. Saya bilang, mana ada orang gila ini punya uang banyak lagi, ya kan? Wajarlah kalau nasabah ini marah. Karena staf dari Bank Muamalat ini betul-betul bilangin nasabah kita ini gila. Gimana? Orang tidak gila, sudah uangnya di dalam, duitnya tidak dikembalikan, taksasi pun tidak ada. Bank Muamalat jangan pengecut, kalian itu syariah. Tolong diselesaikan baik-baik. Malu sama negara, malu sama agama. Yang jelas jangan kalian itu pakai simbol agama, tapi kalian betul-betul tidak syariah. Tapi saya masih bermohon kepada pimpinan Bank Muamalat untuk menyelesaikan dengan baik-baik. Keinginan kalian saya ini sederhana. 1, akan melunasin. Yang kedua, minta taksasinya. Mana? Kalau memang masih ada hutang, kami bayar. Saya jauh-jauh dari Kalimantan ingin mendampingi, tapi tidak pernah dikasih waktu. Silakan masyarakat, silakan menyimpulkan siapa di sini yang salah, siapa di sini yang benar. Kami tidak merasa benar, tapi kami ingin mencari keadilan. Tolong Bank Muamalat beli kami keadilan. Bu, alasan ditahan kenapa, Bu? Nah, itu yang mau saya tanyakan sebagai pengacara. Kenapa kau menahan aset klien saya? Itu yang mau saya tanyakan. Boleh masuk, kenapa, Bu? Itu yang saya mau tanyakan. Mereka itu tidak pernah menjawab. Mereka seperti patung dan robot yang sudah disetel. Seperti itu. Ya. Ya, menurut saya sangat kecewa dengan Bank Muamalat ya. Dikarenakan ayah saya sudah mengurus ini selama 13 tahun nggak ada penyelesaian. Dan bahkan setiap saya ke sini saya selalu dimarah. Bahkan ada kemarin karyawan yang bilang saya gila. Saya meminta aset orang tua saya dibilang gila. Ini saja tadi saya didorong loh, didorong sampai tangan saya merah. Coba bayangkan bagaimana betapa jahatnya mereka.
Kasar semua mereka Mbak, bahkan saya dibilang gila. Bayangkan, saya punya uang di sini saya dibilang gila. Coba, di mana hatinya mereka semua ini? Sakit loh hati saya sebagai anak. Kurang ajar semua ini. Harapannya Mbak sendiri gimana? Bisa diselesaikan secara baik-baik lah. Kemarin juga kita kan baik-baik diminta untuk jadi kreditur ya Pak. Sekarang apa? Malah dikasih begini, kurang ajar enggak? Bahkan pegawainya bilang saya gila, di mana otaknya? Kalau memang kami gila, enggak mungkin dong kita punya uang di sini. Aset kita miliaran di sini loh Pak, Bu. Bayangkan kita dikasih begini, kurang ajar semua ini. Oke, siap, makasih. Tadi sudah bertemu di ruang rapat. Kami berbicara panjang lebar, kami menjelaskan mulai A sampai Z. Ujung-ujungnya kami hanya meminta sederhana saja kepada pihak bank muamalat, yaitu adalah taksasi. Hanya satu saja, taksasi aset klien kita yang ada di sini. Tapi apa jawaban mereka? Mereka tidak bisa memberikan taksasi itu. Dan saya tanya, apa dasarnya mereka? Mereka hanya bungkam saja. Dan saat ini bank muamalat itu tidak pernah memberikan jawaban apapun. Kami itu hanya sederhana saja. Saya meminta satu, taksasi. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya uang yang ada di rekening nasabah sebesar 1.425 miliar. Beserta tadi 9 dantrep yang kami lihatkan BPKB itu sudah cash kami bayar, tetapi itu sudah raib dan mereka tidak ada pertanggungjawabannya mereka. Kami hanya menginginkan satu saja, ini ada taksasi saja. Seandainya sudah ada taksasi, maka sebetulnya kami sudah cukup senang menerima jawaban dari mereka. Tapi betul-betul kami kecewa. Mereka sama sekali lari dengan tanggung jawab, itu tidak memberikan taksasi kepada kami. Seperti itu. Bu, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya Bu? Kalau saya tentu akan mengambil jalur hukum. Dan saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Mabes dari Wasidik, akan gelar perkara itu akan secepatnya diadakan terkait sama pidana yang dilakukan, yang hilangnya diduga hilang dana 1.425 miliar. Tapi kalau untuk upaya daripada klien saya sendiri ke bank muamalat ini, selama bank muamalat tidak memberikan taksasi, maka klien saya selalu tidur kesini setiap hari dan meminta taksasi itu diadakan. Seperti itu. Setiap hari dia datang ke sini, tidak tahu dia bawa orang 10, tidak tahu dia demo. Saya sebagai kuasa hukumnya tidak bisa melarang, karena itu adalah hak daripada nasabah. Seperti itu. Kan Ibu bilang namanya masih dari ini sebelumnya udah makan. Sudah. Boleh Bu tunjukkan laporan itu? Ada. Oke ya, nanti. Ini sudah ya? Sudah. Jadi sudah. Dan hari ini saya juga sudah ada janji dengan Wasidik untuk ketemu di Mabes, menindaklanjutin laporan kemarin yang sempat terhenti. Dan kami sudah bersepakat untuk secepatnya untuk gelar perkara ini. Gelar perkara di Mabes. Oke. Resi. Gugatan perkara udah diambil belum? Gugatan perdata belum. Jadi begini, kami hanya mengajukan laporan di Krimsus dan Krimum di Polda Kendari, tapi saat itu di SP3 kan. Maka kami datang ke Mabes untuk memohon untuk seperti gelar perkara khusus, gelar perkara ulang, di mana di sana kami tidak terima, pidananya sudah terang benderang, tetapi di SP3 kan. Ada apa ini? Ada apa? Seperti itu. Jadi kami mungkin sudah koordinasi dengan Mabes, dengan Wasidik, akan dijadwalkan. Seperti itu.